pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya di hari minggu ini? Bersukacita semua kan? Puji Tuhan. Berarti harap kalian masih menjaga kesehatan kalian dan melaksanakan protokol yang ada ya. Tetap semangat menjalani aktivitas di tengah pandemi ini. Oke, sebelum memasuki ibadah, Mbak Tia punya pertanyaan nih. Tuhan Yesus kan selalu mengasihi kita. Tapi siapa ya yang mengasihi Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Saya. Kita jawab sama-sama yuk sambil membuat tanda hati dengan tangan kita. 1, 2, 3. Saya. Wah, Mbak Tia yakin adik-adik sekolah minggu semuanya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Mbak Tia punya satu pertanyaan lagi nih. Siapa yang mau taat mendengarkan perintah Tuhan Yesus? Siapa? Kita jawab sama-sama yuk. Saya mau taat untuk Tuhan. Kurang keras. Saya mau taat untuk Tuhan. Hebat semuanya. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan dulu ya. Dengan lagu pujian, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Mbak Tia yakin adik-adik sekolah minggu semuanya di sini tidak ada yang nakal dan tidak ada yang malas. Semuanya baik, semuanya semangat. Kita kasih tepuk tangannya untuk kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya hati kita terbuka dan pikiran kita juga terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat dan nafas baru yang Tuhan berikan kepada kami di minggu pagi ini Tuhan. Walaupun kami masih dengan keterbatasan yang ada Tuhan, tapi kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan pimpin ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah sepertinya udah gak sabar ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi ya, dengan judul lagu pujiannya, Jiwaku Terbuka Untuk Tuhan. Nyatakan segala perkara.
Tuhan. Udah siap semua kan? Oke adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman hari ini akan dibawakan oleh Pak Prasetyo. Ayo kita buka hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan menetap di dalam diri kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali pada sekolah minggu pagi hari ini. Karena masih dilanda pandemi COVID-19, maka sekolah minggu seperti pada minggu-minggu sebelumnya, kita masih menggunakan video pembelajaran jarak jauh. Oke adik-adik, sebelum masuk kepada materi sekolah minggu pagi hari ini, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu yang diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Coba adik-adik buka Alkitabnya yang diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Begini, tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berkat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakainya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Kitab Keluaran itu ada pada perjanjian apa? Ya, pintar, perjanjian lama. Oke adik-adik, pada sekolah minggu pagi hari ini kita akan mengambil cerita yang diberi judul Paskah mula-mula. Begini adik-adik, pada suatu hari Musa dan kakaknya yang bernama Harun
berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun itu seorang raja Mesir. Mereka meminta agar orang Israel dibebaskan dari penindasan dan perbudakan oleh orang Mesir. Ini gambarnya adik-adik ini. Nah, ya, gambarnya ini. Nah, sebab mereka sudah lama sekali hidup menderita. Tiap hari tahunya hanya kerja, dan kerja terus. Kalau tidak bekerja, pasti mereka akan dihukum. Entah dicambuk atau dipukuli, bahkan bisa-bisa tidak diberi makan. Padahal perut mereka kelaparan. Kasihan sekali mereka ya dari ya, dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Tetapi Fir'aun tidak mau mengabulkan permintaan Musa dan Harun itu. Dengan mengeraskan hatinya, Fir'aun tidak mau melepaskan orang Israel. Enak saja meminta orang-orang Israel dilepaskan. Nanti yang kerja siapa? Kata Fir'aun dalam hati. Oleh sebab itu, Allah menjadi marah, lalu menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah. Adik-adik tahu nggak apa artinya tulah? Tulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu wabah atau pandemi seperti yang terjadi pada saat ini. Seluruh dunia termasuk Indonesia sampai di daerah kita di Desa Penaruban ini sedang dilanda wabah virus corona. Jadi tulah itu sama dengan wabah ya. Oke. Adik-adik, tulah pertama adalah air menjadi darah. Bayangna, banyu bisa jadi getih. Tulah yang kedua muncul katak. Apa kodok nang ngendi-ngendi. Tulah ketiga nyamuk di mana-mana. Pating selebar nyamuk akeh banget nih. Tulah yang keempat datang lalat pikat sampai ke seluruh negeri. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Ternak-ternak mereka itu ada sapi, kambing kena penyakit sampar. Tulah keenam adalah parah. Tulah ketujuh muncul hujan disertai es. Adik-adik di wilayah Penaruban itu pernah hujan ya, tapi nggak pernah turunnya seperti es. Bayangkan kalau hujan turunnya seperti es batu, pating gemelotak. Tulah yang ke-8 muncul juga belalang. Belalang itu pating selebar belalang. Tulah yang ke-9 gelap gulita selama 3 hari. Coba bayangkan, gelap gulita sepanjang 3 hari. Ketika listrik di rumah kita mati saja beberapa menit, kita bingung, apalagi sampai 3 hari ini. Allah sudah menghukum bangsa Mesir dengan 9 tulah. Berapa adik? 9 tulah. Tapi ternyata Fir'aun masih saja mengeraskan hatinya. Maka Allah hendak mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu semua anak-anak sulung, baik manusia atau binatang orang Mesir akan mati. Allah lalu berfirman, agar keluarga Israel dapat selamat, maka mereka harus mentaati perintah Allah, yaitu dengan cara memotong anak domba atau kambing. Coba adik, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya nih. Ya. Oke. Lalu darahnya dioleskan pada pintu rumahnya. Lah ini nih gambarnya. Ini kambing yang dipotong, darahnya dioleskan pada mana? Pintu rumahnya. Dagingnya harus dimakan sampai habis. Ini
Ini dagingnya harus dimakan sampai habis. Ya, oke. Seperti anak-anak yang kalau makan juga harus sampai habis. Adik-adik kalau makan itu nggak boleh menyisakan sedikit pun ya. Nasi seganang piring itu jangan sampai tersisa satu butir pun. Betapa susahnya mencari beras nasi. Adik-adik itu kalau makan harus habis. Siapa di sini yang kalau makan selalu habis, Cung? Nah, ya bagus, pinter. Sebab Tuhan suka kalau kita tidak membuang-buang makanan. Semua yang kita makan harus habis. Piringnya kudu resik. Dalam hal ini, dalam cerita kaitannya tadi ya adik-adik, tiap keluarga juga dapat makan bersama dengan keluarga lainnya. Cara makannya harus menggunakan ikat pinggang berkasut dan memegang tongkat layaknya seseorang yang akan segera cepat-cepat berangkat meninggalkan Mesir. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu datang juga adik-adik. Malam itu, malam yang mencekam. Keluarga-keluarga Israel makan bersama, tapi sambil deg-degan, deg-degan. Apakah gerangan yang akan terjadi pada malam itu juga? Semua pintu-pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Di pintu-pintu itu juga sudah dioleskan darah anak domba atau kambing diolesi. Sambil menunggu apa yang terjadi, Allah lalu lewat di sana dan melihat semua pintu-pintu rumah itu. Kalau ada darahnya, langsung dilewati oleh Allah dan semua orang di dalamnya pastilah selamat. Tapi kalau di pintu itu tidak ada tanda darahnya, maka anak-anak sulung atau binatang sulung pastilah akan mati. Ini gambarnya adik-adik ini. Nah, ya, oke. Itulah Paskah pertama orang-orang Israel. Paskah yang artinya dilewati, sehingga Allah memberi hidup dan keselamatan bagi orang-orang Israel. Dalam kaitan ini adik-adik, Fir'aun menjadi takut karena banyak anak sulung, baik manusia dan binatang yang mati di Mesir. Akhirnya, ia menyuruh Musa dan semua orang Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Semua bersuka cita karena telah bebas. Sekarang orang Israel bisa pergi menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ini gambarnya ini adik-adik ini. Coba lihat. Nah, gitu ya. Sekarang adik-adik, bersama-sama dengan orang Israel kita teriakkan, hore, kita bebas, kita selamat. Sekali lagi ya, hore, kita bebas, kita selamat. Adik-adik, di bagian akhir pelajaran ini, kita bisa mengambil kesimpulan begini. Orang Israel bisa selamat dan bebas dari tanah Mesir karena mereka taat mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Coba kalau orang Israel hanya memotong anak domba atau kambing lalu dimakan, darahnya lupa dioleskan pada pintu rumah, pastilah mereka akan mati. Atau ketika mereka mendengarkan perintah Tuhan melalui Musa, namun mereka tidak percaya untuk melakukannya, pastilah keluarga-keluarga Israel akan celaka. Hari ini, anak-anak diajar untuk taat mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya agar ada sukacita dan kegembiraan sama seperti sorak-sorai bangsa Israel tadi. Bahwa Tuhan Allah selalu menyertai dan memberi keselamatan. Adik-adik, kita katakan sekali lagi ya, hore,
kita bebas, kita selamat. Ayo, hore, kita bebas, kita selamat. Demikian adik-adik cerita pada sekolah minggu pagi hari ini. Kita bisa memetik dari kisah itu, kita jadikan bahan renungan kehidupan adik-adik setiap hari. Terima kasih. Puji Tuhan, firman hari ini sudah disampaikan oleh Pak Prasetyo. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi anak yang lebih baik, senantiasa taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sekarang saatnya kita untuk berdoa. Doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa melakukan persembahan dengan memasukkannya ke dalam celengan yang sudah disediakan ya. Kita akan mengiringi lagu persembahan ini dengan lagu pujian Beri Syukur. Baik adik-adik, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat mengumpulkan sedikit persembahan yang asalnya hanya dari Engkau Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, dan kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menggunakan firman-Mu yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga akan melanjutkan aktivitas pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi setiap langkah kami. Kami serahkan seluruhnya kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan, dan inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita berpisah, biar kita tetap semangat, kita akan memuji nama Tuhan satu kali lagi ya, dengan lagu pujian Sekarang Saya Sudah Bebas. Haleluya.
di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.